Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat kurma, ayah bunda yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan menikmati ibadah puasa dan segala keutamaan di dalamnya. Ramadan bukan hanya bulan untuk memperbaiki diri saja, tetapi juga momen emas bagi orang tua untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini mengingatkan bahwa mendidik anak adalah amanah yang mencakup aspek spiritual, emosional, dan intelektual. Ada beberapa tips ayah bunda untuk kita dapat mengoptimalkan rangkaian ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak kita. Yang pertama, mari kita integrasikan nilai-nilai spiritual melalui kegiatan Ramadan. Caranya, libatkan anak dalam ibadah harian, seperti sholat tarawih berjamaah sesuai usianya. Tidak perlu memaksa, tetapi ajaklah dengan penuh kelembutan. Misalnya, "Nak, hari ini Kotia sholat tarawih 2 rakaat dulu yuk. Nanti kalau sudah kuat kita tambah lagi." Nah, selain itu juga jadikan momen membaca Al-Quran sebagai kebiasaan keluarga. Walau hanya 1 ayat atau 2 ayat per hari, bacalah bersama sambil menjelaskan makna sederhana. Misalnya, ayat ini nak mengajarkan kita untuk berbuat baik ke sesama ya nak. Jangan lupa juga ajak anak berbagi kebahagiaan, seperti menyiapkan takjil untuk tetangga. Nah, aktivitas ini akan menanamkan empati dan kepekaan sosial, sekaligus mengajarkan bahwa Ramadan adalah bulan berbagi. Kedua, Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbuat bonding keluarga, yaitu kegiatan saat sahur dan berbuka. Manfaatkanlah waktu ini untuk berdiskusi tentang hikmah puasa dengan anak-anak. Misalkan, tanyakan pada anak, "Menurut adik, kenapa kita harus puasa?" Dengarkan jawabannya, lalu jelaskan dengan bahasa sederhana. "Dik, kita puasa agar belajar bersyukur ya nak. Seperti rasanya adik senang saat minum air setelah haus. Itu adalah salah satu cara Allah mengingatkan kita untuk berterima kasih." Dan ajak juga anak membantu kegiatan praktis seperti menyiapkan kurma atau menghias meja makan. Meskipun hasil ini belum rapi, yang penting mereka belajar bertanggung jawab. Dan di sela-sela waktu luang, ceritakanlah kisah teladan Nabi atau sahabat. Misalnya, pernah dengar kisah anak kecil yang berani jujur seperti Abdullah bin Umar? Yuk, mari ibu ceritakan. Nah, kebersamaan ini akan membekas di hati anak sebagai kenangan yang indah dalam Ramadan di masa kecilnya. Tips yang ketiga adalah asahlah kemampuan kognitif dan kreativitas anak melalui aktivitas yang menyenangkan. Misalnya, buatlah jadwal harian bersama, kapan waktu mengaji, belajar, dan beristirahat. Katakan, "Yuk, kita buat jadwal Ramadan biar waktu tidak terbuang sia-sia." Beri mereka proyek kecil seperti menghias rumah dengan kaligrafi Ramadan Mubarak misalnya, atau membuat kartu lebaran dari kertas warna-warni. Nah, aktivitas ini ayah bunda bisa melatih motorik halus sekaligus
melatih imajinasi anak-anak. Bisa juga anak-anak menghitung zakat fitrah bersama. Misalnya, kalkulasikan beras yang harus kita keluarkan yuk nak. Kalau misalnya harga beras 15.000 per liter, berapa total untuk 4 orang? Nah, dengan cara ini anak belajar matematika sekaligus memahami makna zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Nah, ini bukti bahwa pendidikan itu harus aktif dan kontekstual. Banyak kegiatan-kegiatan yang mengisyaratkan bahwa kita dapat mengambil pembelajaran yang aktif dan kontekstual dalam kegiatan-kegiatan Ramadan ini. Yang keempat, jagalah kesehatan fisik dan mental anak selama puasa. Pastikan mereka mengkonsumsi makanan bergizi saat sahur dan berbuka dengan ingatkan mereka dengan kalimat yang positif. Kalau mau kuat puasa nak, sahurnya harus pakai sayur dan kurma ya. Nah, itu misalnya. Ajak juga olahraga ringan di sore hari, seperti jalan-jalan atau senam kecil. Nah, jika anak belum sanggup puasa penuh, jangan dipaksa ya ayah bunda. Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kekuatan di sini mencakup fisik dan mental yang kuat. Beri mereka apresiasi yang banyak, yang tinggi atas usaha mereka sekecil apapun. Misalnya, hari ini adik puasa sampai zuhur, wah hebat sekali ya. Besok kita coba sampai asar yuk. Sahabat kurma, ayah bunda yang dirahmati Allah, demikianlah 4 tips yang kita dapat optimalkan tumbuh kembang anak pada rangkaian ibadah di dalam bulan puasa Ramadan ini. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk menjadi orang tua yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.